Shalom, selamat pagi semua anak-anak teacher. Apa kabar kalian saat pagi hari ini? Teacher berharap semua anak-anak teacher dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan kembali untuk belajar. Namun sebelum memulai pembelajaran, anak-anak mari berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kalian dengarkan hari ini dapat kalian pahami. Nah, setelah berdoa, mari kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu tematik kelas 5. Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 5. Nah, sekarang mari kita lihat gambar berikut ini. Ini adalah Pak Bejo yang sedang mencangkul di sawah. Nah, Pak Bejo melakukan gerakan ketika mencangkul. Mengapa Pak Bejo yang sudah tua masih kuat mencangkul? Nah, dari sini anak teacher kita akan melihat karena Pak Bejo masih memiliki tulang dan otot yang kuat. Jadi, tulang dan otot memiliki peranan penting dalam setiap gerak manusia dan hewan. Pak Bejo sudah terbiasa melakukan hal itu sejak mulai remaja. Dia pun melakukan kegiatan sesuai kemampuan dan batas kekuatannya. Dia tidak pernah melakukan di luar kekuatannya, maka apabila dipaksakan akan mengalami cedera. Nah, anak-anak teacher, untuk kita lebih tahu tentang mengenai otot, mari kita lanjut tentang pembahasan kita kali ini. Apakah kalian tahu tentang apa itu otot? Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Contoh, otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Contohnya pada otot trisep dan otot bisep. Ketika tangan diangkat ke atas, otot trisep berelaksasi dan otot bisep berkontraksi. Ketika dikembalikan ke posisi semula, maka otot trisep berkontraksi dan otot bisep berelaksasi. Fungsi otot pada manusia yaitu menggerakkan badan dan alat gerak sehingga manusia dapat melakukan gerakan yaitu berjalan, melompat, berlari. Menggerakkan organ tubuh bagian dalam, bagian usus, saluran peredaran darah, dan kemih. Menggerakkan jantung sehingga dapat memompa darah ke seluruh tubuh. Ini adalah fungsi otot pada manusia. Macam-macam otot manusia. Otot manusia ada 3 jenis, yaitu otot polos, otot lurik, dan otot jantung. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita yang dipengaruhi oleh sistem saraf, tak sadar atau saraf otonom. Otot polos dibentuk oleh sel-sel yang berbentuk gelondong, di mana kedua ujungnya runcing dan mempunyai satu inti sel. Ciri-ciri otot polos. 1. Waktu kontraksi antara 3 sampai 180 detik. 2. Bentuk dari otot polos adalah gelondong. 3. Terletak pada organ dalam, yaitu dalam usus, saluran peredaran darah, dan saluran kemih. 4. Pergerakannya lambat dan mudah lelah. 5. Dipengaruhi oleh saraf otonom. 6. Tidak diperintahkan oleh otak atau bekerja secara otomatis.
Otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka karena otot lurik menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Ciri-ciri dari otot lurik yaitu: 1. Berbentuk silindris dengan garis gelap terang. 2. Melekat pada rangka. 3. Bekerja secara sadar dengan perintah otak. 4. Pergerakannya cepat dan mudah lelah. 5. Mempunyai pigmen mioglobin. 6. Bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel, yaitu multisel. Selanjutnya, inti sel yang berada di tepi. Otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang memenuhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Ciri-ciri otot jantung yaitu: 1. Otot jantung berbentuk silindris. 2. Memiliki percabangan. 3. Otot jantung terletak pada jantung. 4. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Selanjutnya, bekerja tanpa kesadaran manusia. Selanjutnya, bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Nah, anak-anak teacher, kita telah belajar tentang otot manusia. Sekarang kita akan belajar tentang bagaimana membuat cover buku. Masih ingatkah kalian bagaimana membuat cover buku? Seperti pada pembelajaran sebelumnya. Untuk membuat cover buku, kita harus mendesain cover dengan baik. Dengan syarat, cover kita harus memaknai isi bacaan dan isi buku yang akan kita buat covernya. Setelah itu membuat desain cover. Nah, mari kita lihat. Ada dua macam desain cover buku. Yaitu yang pertama, cover dengan latar berwarna putih dan tulisan sederhana. Di mana pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman, bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan penerbit. Dan jadi yang paling dominan dalam cover ini adalah warna putih dan ruang kosong. Yang kedua adalah desain penuh warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar, ilustrasi, dan judul. Selain itu, disajikan juga permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Biarlah segala sesuatu yang teacher sampaikan dapat kalian pahami dengan baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom.